Kita ke informasi lainnya, setelah 5 tahun, KPK akhirnya menetapkan tersangka baru atas kasus korupsi penyaluran bansos yang terjadi di era Menteri Sosial Juliari Batubara. Ya, tersangka baru itu adalah staf ahli Menteri Sosial yang saat ini juga masih menjabat. KPK menetapkan mantan Dirjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Edi Soeharto sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyaluran bansos yang terjadi pada tahun anggaran 2020. Penetapan tersangka diputuskan setelah KPK menemukan 2 alat bukti dan pemeriksaan sejumlah saksi. Untuk kasus ini KPK juga menetapkan Bambang Rudijanto sebagai tersangka yang kemudian mengajukan gugatan pra-peradilan. Jadi yang bersangkutan adalah salah satu pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara terkait dengan pengangkutan atau penyaluran bansos beras dalam program Keluarga Harapan atau PKH. Dalam perkara telah menetapkan 3 orang dan 2 korporasi sebagai tersangka, dan kita ketahui bahwa sebelumnya juga salah satu tersangka juga sudah mengajukan gugatan pra-peradilan. Saat ini Edi Soeharto masih menjabat sebagai staf ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial. Edi terkejut dengan penetapan tersangka. Ia mengklaim sebagai korban karena hanya menjalankan perintah yang diberikan Menteri Sosial pada saat itu, Juliari Batubara. Yang seharusnya bertanggung jawab dalam kasus ini adalah Pak Juliari, bukan saya. Bukan saya, tapi Pak Juliari. Oleh karenanya, saya mohon keadilan yang seadil-adilnya. Seperti diberitakan, kasus korupsi penyaluran dana bansos terjadi saat Indonesia dilanda COVID-19. Dalam persidangan, Menteri Sosial Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Jaksa menyebut mantan politisi PDI Perjuangan itu menerima suap lebih dari 32 miliar rupiah dari rekanan penyedia bansos. Sedangkan total kerugian negara dalam kasus korupsi bansos ditaksir mencapai lebih dari 200 miliar rupiah. Muhammad Nur dan Adityo Eko Utomo melaporkan dari Jakarta.